Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu Majelis Masjid Al-Ard ahli surga yang saya hormati, yang Allah muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa jamaah sholat subuh, lalu kita lanjutkan dengan ta'lim. Mengapa kita bisa sholat subuh berjamaah? Layak kita syukuri, wajib kita syukuri, karena jamaah sholat subuh itu sangat istimewa dibandingkan sholat jamaah di waktu-waktu sholat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallab subha jama'atan kana kaqiyamil laili kullihi." Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dihitung laksana sholat sepenuh malam. Wah, itu luar biasa ya, luar biasa. Maka jamaah di waktu-waktu sholat yang lain penting, tetapi jangan pernah ketinggalan jamaah sholat subuh, karena memang jamaah sholat subuh itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan sholat-sholat jamaah di waktu yang lain. Apalagi kita lanjutkan dengan ta'lim, dengan tafaqquh fiddin, ngaji mendalami agama seperti yang kita lakukan saat ini. Ini nilainya juga tidak kalah besarnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ngaji 1 jam itu nilai ibadahnya di hadapan Allah lebih baik dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Bapak Ibu pernah sholat sunnah 100 rakaat? Belum ya? Iya. Kalau saya, jangankan ngaji 1 jam, kalau dibandingkan harus sholat sunnah 100 rakaat, saya milih jangan 1 jam, 2 jam pun saya lebih milih ngaji 2 jam dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Apa alasannya? Alasannya kalau ngaji 2 jam bisa sambil ngantuk, nah, jadi aman saja itu. Tapi kalau sholat 100 rakaat tidak bisa sambil ngantuk, bahaya itu kalau sholat sambil ngantuk. Makanya milih ngaji 2 jam, apalagi kalau hanya 1 jam. Mudah-mudahan kita ikhlas menjalankannya, sehingga nilai lebih baik dari sholat 100 rakaat, ngaji kita 1 jam ini betul-betul kita peroleh. Jamaah ahli surga yang saya hormati, yang Allah muliakan, seperti rencana yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, kita mau ngaji dahsyatnya kalimat La ilaha illallah. Saya kira Bapak Ibu tidak asing dengan kalimat itu. Zikir la ilaha illallah itu sudah biasa. Cuman masalahnya bagaimana caranya zikir ini kita ilmui, kita landasi dengan ilmu, sehingga pelaksanaannya akan lebih mantap dan hasilnya akan lebih maksimal.
Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan, apalagi kalimat la ilaha illallah itu istimewanya satu dari aspek nama, ya. Kalau zikir-zikir yang lain astaghfirullah, namanya istighfar, tidak ada nama lain. Alhamdulillah, namanya hamdalah. Walaupun saya heran di berbagai tempat itu, insya Allah sama dengan di masjid ini, kalau ada MC, ada pidato, ada ceramah, mengawali pidatonya, Bapak Ibu mari kita bersyukur kepada Allah, itu jamaah kebanyakan diam aja, tidak mengatakan alhamdulillah. Ya, tapi saya husnuzon Bapak Ibu tadi mengucapkannya dalam hati, gitu Pak Saiful ya. Insya Allah ya. Mengapa? Alhamdulillah ini satu ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Itu sebabnya dijadikan pembukaan surat Al-Fatihah. Nah, gitu. Pertanyaan kritisnya, mengapa Allah membuka surat Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin di samping Bismillah tentu saja. Nah, gitu. Sementara seluruh Al-Quran itu isinya, ringkasannya ada di Al-Fatihah. Suratul Fatihah itu ringkasannya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ringkasannya, intinya ada di huruf ba. Ba itu intinya ada di titik. Bapak Ibu perhatikan, adakah orang yang menulis apapun tanpa dimulai dari titik? Ketika pena diletakkan di kertas lalu mau nulis, apa yang terjadi lebih awal? Pasti titik. Apa maknanya titik dalam huruf ba yang di dalam Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Esa, Allah Maha Berkuasa, segala sesuatunya hanya karena izin qada Allah Subhanahu wa ta'ala baru bisa terjadi. Maka surat Al-Fatihah itu dijadikan muqaddimah dari seluruh Al-Quran. Nah, di sana awalnya kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ucapan hamdalah itu luar biasa. Hamdalah itu luar biasa. Nah, menjadi salah satu dari rukun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mungkin sudah pernah menyampaikan saya pernah kesini ya sekali Pak Saiful ya. Saya pernah menyampaikan syarat syukur itu ada 3, betul ya? Ibu-ibu masih ingat? Ya, belum ingat lagi, saya ingatkan kalau begitu. Yang pertama, syaratnya orang bersyukur itu hatinya harus ada iman bahwa sang pemberi hidup dan karunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada prinsip akidah, ya, prinsip akidah, prinsip tauhid bagi seorang muslim beriman dan berilmu, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Namun jika Allah tidak berkehendak, tidak akan ada satupun yang bisa terjadi. Maka kita bisa jalan, bisa ke masjid, bisa sholat dan seterusnya, itu adalah karena qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena qada qadar Allah, maka tidak akan bisa terjadi. Karena hatinya iman seperti itu, oh kalau begitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menakdirkan segala sesuatu bagi kehidupan manusia. Maka syarat syukur yang kedua adalah ucapan alhamdulillah.
Maka saya sering menyampaikan ucapan alhamdulillah tidak otomatis sebagai wujud orang bersyukur jika tidak didorong oleh keimanan dalam hati bahwa Allah lah yang memberikan karunia dan kehidupan. Betapa banyak orang yang mampu mengucapkan alhamdulillah karena kalimatnya mudah. Jangankan seorang muslim taat seperti kita, yang belum syahadat pun mudah mengucapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah baru menjadi tanda itu orang bersyukur apabila didorong oleh iman di hati bahwa Allah lah yang memberikan segalanya, maka layak kita terpuji, layak kita memuji, sehingga ungkapan yang paling baik memuji Allah sebagai wujud syukur adalah alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini ada dua. Ya, ada dua. Alhamdulillah ketika menerima nikmat, ini biasa. Ya, sehat alhamdulillah. Kalau sakit, wah luar biasa kalau gitu. Kalau sakit pun mampu mengucapkan alhamdulillah, itu betul-betul tidak salah panggilan saya yang pertama tadi, majelis ahli surga. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang bersabda, awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun. Kelompok pertama yang akan Allah panggil menuju surga, kelompok pertama, bukan kelompok kedua ketiga. Awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun. Kelompok pertama yang kelak akan Allah panggil untuk masuk surga adalah al-hammadun. Ya. Ini perlu dicatat, dipahami betul-betul ini, karena ini luar biasa. Rasulullah lalu bertanya kepada sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu yang disebut al-hammadun ya Rasulullah? Kok sampai menjadi kelompok pertama yang akan Allah panggil masuk surga? Apa itu al-hammadun? Rasulullah kemudian bersabda, allazina yahmadunallah ala sarra wad darra. Al-hammadun itu adalah orang yang selalu mampu mengucapkan alhamdulillah saat kapan? Ala sarra, saat senang, wad darra, maupun saat susah, saat lapang maupun saat sempit, saat kaya maupun saat miskin, saat sehat maupun saat sakit. Kalau mampu selalu mengucapkan alhamdulillah, itu nanti akan menjadi orang yang dipanggil oleh Allah, kelompok pertama masuk surga, yang punya nama tersendiri, yaitu al-hammadun, orang-orang yang ahli mengucapkan alhamdulillah. Maka hamdalah itu ada dua. Kalau mendapatkan nikmat, ungkapan lengkapnya adalah alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Itu kalau hamdalah ketika menerima nikmat. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Artinya segala puji bagi Allah yang dengan nikmat yang diberikan, kebaikan-kebaikan akan makin sempurna. Itu kalau hamdalahnya orang yang menerima karunia, nikmat, kesenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hamdalah ketika menerima musibah, sakit, dan lain-lain. Hamdalahnya berbunyi alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Nah, pertanyaan kritisnya, mengapa alhamdulillah ala kulli hal, yang artinya segala puji bagi Allah dalam segala keadaan? Karena memang Allah maha baik. Segala yang Allah tetapkan selalu ada kebaikan-kebaikan, termasuk musibah dan lain-lain. Selalu di baliknya menyimpan kebaikan. Hanya karena manusia yang terbatas iman dan ilmunya, kadang-kadang tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan di balik suasana yang rasanya sepertinya tidak baik. Musibah yang paling besar adalah kematian.
Betul ya Bu ya, Pak? Musibah paling besar adalah kematian. Memang Al-Quran mengajarkan kalau ada musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi Al-Quran tidak mengajarkan ungkapan itu menunjukkan rasa sedih, tidak. Tapi ungkapkan itu menunjukkan untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kita semuanya akan kembali, sedang menuju kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah maha baik. Tidak ada apapun yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia merupakan hal yang tidak baik. Kalaulah kelihatan tidak baik, itu hanya keterbatasan manusia melihat masalah yang terjadi. Contoh adalah kematian. Kematian itu tidak mengenakkan suasana duka, tapi di balik itu ada kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang wafat orang beriman, apa maksudnya Allah mewafatkan orang beriman? Maksudnya Allah ingin segera membalas amal-amal solehnya. Nah, mungkin ada yang bertanya dalam hati, kok segera? Kan surga paling puncaknya nanti. Apa yang akan Allah segera berikan? Yang akan segera Allah berikan ketika orang mukmin, orang beriman wafat adalah karunia nikmat kubur. Salah satu nikmat kubur itu adalah pemandangan menuju surga, dan itu tidak bisa dibandingkan apapun kenikmatan dunia. Kalau orang beriman itu sudah wafat, husnul khotimah. Salah satu nanti husnul khotimah itu karena dia istiqomah dalam zikrullah, maka kemudian kuburnya dilapangkan menjadi 70 hasta. 70 hasta itu adalah 35 meter persegi. Bapak Ibu, istananya berapa meter? Sekarang ini rumahnya masing-masing 35 ya Pak ya. Nah, kalau sudah punya rumah 35 meter persegi, itu artinya luasnya seperti luas surga orang yang sudah wafat. Pemandangannya pemandangan surga. Maka kalau ada orang wafat, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, lalu disambung, waj'al qabrahu, wahai Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jinan, menjadi taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan kau biarkan kuburannya menjadi gubangan api neraka. Nah, itu maksud Allah. Kalau orang yang beriman yang wafat, maka maksud baiknya adalah akan segera diberikan balasan amal-amal solehnya. Maka di samping inna lillahi, tetap saja alhamdulillah. Lalu kalau orang yang wafat, orang yang tidak iman, apa kebaikan di balik itu sehingga tetap mengucapkan alhamdulillah? Ada, tetap ada kebaikannya. Kalau yang wafat bukan orang beriman, maka maksud kebaikan Allah ada dua. Yang pertama, agar orang itu berhenti dari keburukannya, sehingga teman-temannya, lingkungan sekitar berhenti juga menerima akibat kelakuan buruk orang yang tidak beriman, orang yang tidak soleh. Itu satu. Yang kedua, maksud Allah mewafatkan orang yang tidak beriman adalah agar dia tidak bertambah-tambah dosanya. Maka itu merupakan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di samping inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetap saja alhamdulillah. Nah, itu rahasia ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi ilmu, sehingga kita termasuk kelompok alhammadun, orang-orang yang mampu mengucapkan hamdalah setiap keadaan, suka maupun duka, sehingga insya Allah benar-benar kita masuk kelompok pertama yang akan Allah panggil kelak masuk surga. Syarat syukur yang ketiga adalah tamamul khidmah. Tanda orang itu bersyukur kepada Allah adalah selalu berjuang, berusaha meningkatkan ibadahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pentingnya ucapan alhamdulillah. Itu 3 syarat syukur. Jamaah sekalian yang Allah muliakan,
kalimat la ilaha illallah. Itu boleh dicek yang bawa ibu-ibu kalau baca Quran, bawa Quran boleh dilihat. Allah menyerukan kita untuk berzikir la ilaha illallah. Nah, itu di dalam surat Muhammad ya. Boleh yang bawa Android, yang bawa Al-Quran boleh dibaca. Di dalam surat Muhammad itu ayat 19. Di sana ada firman Allah, fa'lam ya annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat ya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Apa terusannya? Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Nah, itu seruan Allah tentang kalimat zikir la ilaha illallah ya. Kalau Bapak Ibu sempat buka Android, buka Al-Qur'annya, nanti supaya habis ngaji kalau tilawah sendiri, baca Quran sendiri, ingat, oh ini ayat yang pernah dibahas. Itu manfaatnya. Ketemu ya Pak ya? Fa'lam annahu, boleh dibaca terjemahnya kalau yang ada terjemahnya. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Iya, itu seruan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan ayat ini, karena itu diserukan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 19 itu, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat zikir nomor 1 yang isinya bertauhid, memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka Rasul kemudian bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah. Maka kalau Bapak Ibu mendengar majelis ta'lim atau mendengar majelis zikir, lalu Pak Imam zikirnya mengatakan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, maka mukaddimah sebelum la ilaha illallah itu bukan pengantar biasa. Itu bukan sekedar komando kepada jamaah, ayo zikir bareng, bukan hanya itu, tetapi itu adalah benar-benar disebutkan di dalam Al-Quran dan sekaligus ditunjukkan melalui hadis. Ayat Al-Qurannya ayat 19 surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, afdhaluz zikrinya itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rangkaiannya kalau imam memimpin zikir suka diawali dengan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu ya. Nah, itu pengantarnya merupakan pengamalan, pelaksanaan memenuhi awal ayat 19 surat Muhammad fa'lam annahu, dan kemudian memenuhi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda afdhaluz zikri. Satu poin, paham ya situ ya? Baik. Nah, setelah Allah memberikan petunjuk, fa'lam annahu la ilaha illallah, lalu Allah mewahyukan di kesempatan yang lain, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Itu Ibu Bapak lihat di surat Al-Ahzab ya, di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab itu ada ayat seperti yang saya baca tadi,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, lakukanlah zikrullah. Biasanya terjemahannya ingatlah kepada Allah, karena memang zikir itu salah satu maknanya adalah ingat. Makna yang kedua, zikir itu adalah menyebut, maka diucapkan. Makna zikir yang ketiga adalah merasakan, menyadari kehadiran Allah atas peran-peran Allah dalam kehidupan manusia. Itu tiga makna kata zikir: ingat, menyebut, dan menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Di surat Al-Ahzab itu kalau tidak salah ayat 40 atau 41. Ayat 41 ya. Tidak, bukan ayat 9, ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Ketemu ya? Coba boleh dibaca. Wahai orang-orang beriman, Ibu ketemu terjemahannya? Boleh dibaca? Hai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Nah, itu ayat pendek tapi seruannya jelas dan penting. Ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Dalam bahasa Arab itu kalau tunggal namanya mufrad, istilah bahasa Arabnya. Kalau dua, double, namanya tasniyah. Kalau tiga, namanya jamak. Jadi banyak atau jamak dalam bahasa Arab itu minimal 3. Begitu, minimal 3. Maka orang berzikir rata-rata 3 minimal. Misalnya habis sholat, astaghfirullahalazim, minimal 3 kali. Karena seruan ayat Al-Qur'annya tadi, zikirlah kepada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Banyak dalam bahasa agama, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an, dalam bahasa hadis, itu minimal 3. Tapi tidak semua zikir itu 3 minimal, tidak. Salah satu contoh misalnya, kalau habis sholat seperti tadi, Bapak Ibu mungkin zikirnya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 2 redaksi. Ada yang langsung lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu riwayat hadisnya Imam Bukhari. Nah, kalau riwayat Imam At-Tirmizi ditambah yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Berapa kali? 10 kali. Itu syarat jumlahnya 10 kali. Ada syarat fisik. Syarat fisiknya kakinya tidak boleh dirubah dulu dari posisi tahiyat. Jadi tetap dalam posisi tahiyat, maka baca itu dulu, baru kemudian dirubah setelah yang ke-10. Apa kata Nabi? Barang siapa yang sholat subuh ala saniyai rijli, saniyai rijli itu tubuhnya masih bertumpu kepada 2 kakinya, seperti dalam tahiyat, atau minimal seperti Rabbi firli, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, maka dia akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah, dihapus dosanya 10 macam oleh Allah,
diangkat derajatnya 10 kali derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu kalau dibacanya subuh akan dijaga oleh Allah sampai maghrib. Kemudian maghrib nanti kalau dibaca lagi ala khirzi, orang itu akan dijaga oleh Allah kehidupan dan keselamatannya sampai subuh lagi. Nah begitu. Tapi ini problem bagi yang asam uratnya kambuh memang. Itu rada berat kalau harus duduk 10 kali, makanya rata-rata mengambilnya 3 kali, ya 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua zikir itu walaupun jumlah banyak itu minimal 3, tapi dalam hal-hal tertentu Rasulullah SAW memberikan batasan ada 10. Salah satunya adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, kembali ke surat Al-Ahzab ayat 41 tadi. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, zikrullah, lakukanlah zikrullah, uzkurullaha zikran katsira, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Apa yang disuruh zikir banyak? Karena Allah sudah berfirman, afdhaluz zikri la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena Allah sudah berfirman di ayat 19 surat Muhammad, yaitu zikir la ilaha illallah, maka memenuhi ayat 41 surat Al-Ahzab, disuruh zikir yang banyak, berarti yang perlu banyak dizikirkan adalah kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah mengapa zikir itu harus banyak? Nah, karena ada paling tidak 11 sampai 13 tujuan zikir la ilaha illallah. Tujuan dan niat pertama, orang yang zikir la ilaha illallah itu yang pertama adalah mengisi hati dengan iman, memasukkan iman ke dalam hati. Itu yang pertama. Mengapa hati harus diisi iman? Kalau hati tidak diisi iman, maka akan diisi oleh hawa nafsu. Nah, karena itu desain Allah sudah begitu, takdirnya Allah sudah begitu. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan segala yang menyempurnakannya. Ada ya ayat itu ya di dalam surat apa itu? Asy-Syams. Ayat berapa itu? Wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat 7 atau ayat berapa? Atau ayat 8 atau 5 atau 6? Yang pasti itu di dalam surat Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Lalu ketemu surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha. Lalu ayat berikutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Coba baca terjemahnya. Ayat 9, 10 atau berapa itu? 8, ya boleh. Boleh Pak, kalau sudah ketemu boleh dibaca. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan, maka Allah ilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Dalam diri manusia selalu ada dua. Namanya manusia, siapapun manusia selalu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahkan di situ Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan segala penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dalam jiwa itu maka Allah mengilhamkan dua jalan, jalan dosa dan jalan pahala. Fujuraha wa taqwaha, takwa dan dosa. Nah, ini ayat memberikan petunjuk dalam hati manusia selalu ada dua.
ada kejahatan, potensi kejahatan, ada potensi kebaikan. Nah, tinggal mana yang dominan. Maka Bapak Ibu sering mendengarkan ceramah para mubaligh, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah wahai manusia, kata Nabi, dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau itu baik, seluruh manusia, diri manusia akan baik. Tapi kalau segumpal darah itu buruk, maka manusia itu akan menjadi manusia buruk. Apa itu yang segumpal darah? Al-qalbu, yaitu hati. Maka hati itu harus diisi dengan iman. Kalau hati tidak diisi iman, akan diisi oleh hawa nafsu. Kalau hati diisi hawa nafsu, maka produk seluruhnya pasti buruk. Kecuali nafsu itu sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjutan tadi supaya lebih jelas bahwa hati harus diisi dengan iman. Kalau tidak diisi iman, maka akan diisi oleh hawa nafsu. Kalau hati diisi oleh hawa nafsu, maka akan lahir perbuatan-perbuatan buruk. Berfikirnya berfikir buruk, ucapannya ucapan buruk, tindakannya tindakan buruk. Nah, Ibu baca, Bapak lihat di surat Yusuf. Bukan Yusuf Muhammad ya, beda. Ya, surat Yusuf, surat Muhammad yang tadi. Ini surat Yusuf. Itu saya ayatnya lupa, tapi itu pastinya di ayat pertama juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi. Ayat pertama juz 13, posisinya itu baris pertama paling atas sendiri, bagian kiri. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Ketemu surat Yusuf juz awal juz 13. Kalau tidak salah ayat 53, saya lupa ayatnya itu. Nomor ayatnya maksud saya kalau bacaannya hafal. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Coba baca terjemahnya. Aku tidak menyatakan diriku suci dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu buruk itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Jadi itu menunjukkan hati kalau tidak diisi iman, maka jiwa manusia, hati manusia akan diisi oleh hawa nafsu. Kalau diisi oleh hawa nafsu, jangankan yang bukan Nabi saja, itu Nabi Yusuf menyatakan, saya tidak mengaku diri saya ini bersih. Karena apa? Dalam diri ada nafsu, dan sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung kepada keburukan. Saya tidak akan bahas nafsu lebih jauh, karena nanti Pak Saiful Arifin punya pengajian Sabtu yang akan datang. Itu temanya adalah membersihkan jiwa, mengasah kolbu, menghalau hawa nafsu. Gitu Pak Arifin ya. Nah, itu nanti ngajinya hari Sabtu tanggal 29. Maka saya tidak membahas lebih lanjut tentang nafsu. Tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa hati harus diisi dengan iman. Kalau tidak diisi iman, akan diisi oleh hawa nafsu. Dan Al-Quran memberikan petunjuk, kalau hati diisi hawa nafsu, maka produk seluruhnya dari orang itu adalah keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu manakah yang dirahmati Allah sehingga akan melahirkan kebaikan? Itu adalah nafsu yang sudah ditundukkan oleh iman. Nah, maka ada kasus pada zaman Rasulullah SAW itu ada kasus, ada sekelompok orang mengaku beriman, tetapi ternyata Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW, sampaikan kepada mereka yang mengaku iman itu bahwa kalian belum beriman. Karena apa? Iman belum masuk di hatimu. Lihat surat Al-Hujurat.
Di dalam surat Al-Hujurat itu ada ayat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Gitu. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Surat Al-Hujurat itu surat yang ke berapa? 49 ya. Nah, coba dilihat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Ayat ketiga dari halaman kedua dari surat Al-Hujurat itu. Coba dibaca Bu terjemahannya. Orang-orang Arab Bani berkata, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Stop. Karena iman belum masuk di hatimu. Inilah rahasianya bahwa zikir sebanyak-banyaknya dengan zikir la ilaha illallah itu adalah memasukkan iman ke dalam hati. Apa tujuannya? Agar hati tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Itu tujuannya. Makanya disuruh zikir sebanyak-banyaknya. Ya, zikir sebanyak-banyaknya. Kalau zikirnya banyak, maka rongga hati itu akan dipenuhi kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, begitu. Kalau tidak diisi oleh iman, maka diisi oleh hawa nafsu. Nah, jelas di situ. Nanti kalau kembali ke ayat 1 sampai 5 di awal surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 1 sampai 20 itu ayat-ayat penting ya. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah itu bicara tentang orang beriman dan bertakwa. Syaratnya orang itu bertakwa harus ada iman. Maka ayatnya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Dijelaskan ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Kalau sudah iman, baru kemudian orang yang beriman itulah orang yang akan mendapatkan hidayah. Ulaika ala hudan mir rabbihim, dan orang yang mendapatkan hidayah karena iman itu dialah orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Itu mukaddimah surat Al-Baqarah. Maka supaya menjadi orang bertakwa, maka dia harus beriman lebih dulu. Dengan imannya berarti dia dapatkan hidayah. Kalau sudah dapat hidayah karena dia beriman, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Maka ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah itu, innalladzina kafaru sawaun alaihim, itu bicara orang kafir. Kebalikan orang beriman ya, kebalikan orang beriman. Nah, ayat berapa? 8 sampai ayat 20 paling panjang itu bicara orang munafik. Siapakah orang munafik itu? Nah, kalau orang kafir kan jelas. Ini pertanda harus diakhiri ngajinya, Pak. Baik. Apa tadi? Ayat 8 sampai 20 itu adalah bicara orang munafik. Siapakah orang munafik itu? Orang munafik itu sepertinya iman tapi tidak beriman. Sepertinya tidak beriman, mungkin juga beriman. Kalau iman kan jelas ayat 1 sampai 5. Kafir jelas. Nah, munafik ini yang tidak jelas. Nah, pertanyaannya,
kenapa orang itu jadi munafik? Ayo, kenapa kira-kira orang itu jadi munafik? Nah, bacaannya jelas, coba lihat di ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Dia mengatakan saya iman kepada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Apa maksudnya begitu? Yukhadi'unallah wallazina amanu. Dia ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal perilaku bermunafikan itu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya mereka tidak menipu siapapun kecuali menipu diri sendiri. Jawabannya ada di ayat berapa? Berikutnya 10. Bahwa orang itu jadi munafik karena hatinya sakit. Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Pertanyaan lebih lanjut, mengapa hati itu ada penyakit? Penyakit sumbernya dari mana? Penyakit itu sumbernya dari mana kira-kira? Anak-anak kita itu dahulu kalau belajar bahasa Indonesia, tidak tahu sekarang masih belajar bahasa Indonesia sehingga ada peribahasa bersih, pangkal, sehat, kotor, jadi sakit, kan begitu. Dari kotoran itu kalau tidak dibersihkan akan menjadi penyakit. Hati manusia itu juga begitu. Kalau hatinya kotor, tidak dibersihkan, maka akan jadi penyakit hati. Maka tujuan zikir yang kedua itu adalah membersihkan kolbu, supaya hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, maka tidak akan ada penyakit dalam hati. Kalau tidak ada penyakit dalam hati, maka dia tidak akan jadi orang munafik. Hati manusia itu kemungkinannya 3. 1, hidup dan kuat. Hatinya hidup dan kuat melahirkan amal soleh. Kemudian yang kedua, kemungkinannya bermunafikan. Nah, yang paling parah adalah kalau hati itu mati. Kalau hatinya mati itu luar biasa. Itu sudah betul-betul tidak bisa diharap kebaikannya. Makanya untuk membersihkan kolbu, agar hatinya bersih dan tidak menjadi penyakit, salah satunya adalah bermunafikan, maka diisi dengan zikrullah la ilaha illallah. Nah, di sini Bapak Ibu akan ketemu. Ibu sering dengar nggak di sini ada zikir itu pakai suara keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa zikir itu perlu hentakan yang kuat begitu? Apa maksudnya kira-kira? Nah, sekarang supaya bisa jawab pertanyaan ini, sebelum kita melihat ayat-ayat Al-Quran, ibu-ibu kalau punya gelas, kalau punya gelas sisa kopi tubruk, kopi yang kental itu, yang kira-kira mungkin sopir lupa bikin kopi lalu gelasnya ditinggal di garasi atau di mana, kalau sudah kira-kira 2 minggu, kira-kira kerak kopi itu jadi apa? Keras. Jadi keras ya, jadi keras. Nah, sekarang gimana caranya membersihkan kerak kopi yang sudah keras itu? Gimana cara membersihkannya? Dengan catatan tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dikucek. Gimana caranya? Tidak boleh dikerok. Jadi ini satu hal. Bagaimana caranya bersihkan gelas yang sudah kerak kopinya sudah keras itu, tapi dengan catatan tidak boleh ditumpah, tidak boleh dikucek, tapi itu harus bersih. Gimana caranya? Diapakan? Ditetesi air?
Kalau hanya ditetesi tes, kira-kira berapa lama? Bisa seminggu nggak akan bersih itu, akan menjadi seperti kopi lagi. Karena kalau hanya ditetesi air, tes begitu, itu paling-paling juga hanya mencair, tapi tidak bisa bersih. Supaya bersih gimana? Gimana caranya? Nah, saya paham ibu-ibu tidak bisa jawab karena ibu-ibu nggak pernah bersihin gelas. Karena yang bersihin adalah mbak-mbak. Ya. Nah, nanti boleh dipraktekkan. Itu caranya, gelasnya letakkan, dikocori air dengan deras, gitu ya. Nah, kalau sudah dikocori air dengan deras, maka kerak kopi itu akan mencair dengan cepat. Kalau terus diguyur, kira-kira gimana? Maka itu akan tumpah. Kalau terus saja diguyur, maka lama-lama akan jernih. Betul ya? Kerak kopinya hilang. Hati manusia, kata Imam Ghazali, seperti itu. Hati manusia itu kalau sudah kotor, itu akan menjadi keras. Nah, cara membersihkannya harus dengan banyak zikir, isyarat dari seolah-olah dikocor air yang deras. Nah, makanya tidak cukup dengan berbisik-bisik, apalagi hanya dengan dibatin sambil ngelamun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entah pikirannya kemana, entah lesannya kemana. Maka ada hentakan. Istilahnya orang berzikir la ilaha illallah itu supaya memenuhi tujuan, mengisi hati dengan iman, menguras kotoran-kotoran hati. Maka bisautin qawiyin, dengan suara yang kuat, wa darbin syadidin, dan dengan hentakan yang dahsyat, dan dengan suasana yang penuh khidmat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai begitu. Itu teknik zikir. Jadi tidak sembarangan, apalagi sampai dengan goyang kepala. Itu tidak sembarangan goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tanda, itu goyang kepalanya tanpa ilmu. Padahal goyang kepala itu merupakan isyarat. Zikir la ilaha illallah itu namanya nafi dan isbat. Nah, maka nafi dan isbat. Nafi artinya meniadakan, isbat artinya menetapkan. Maka ketika orang berzikir la ilaha, itu artinya menafikan, membuang, menguras semua ilah yang ada di hati, kemudian baru ditetapkan, ditanamkan illallah, hanya Allah. Nah, itu rahasianya. Oleh karena itu zikir kalau mau pakai isyarat menggoyangkan kepala, itu tidak semata-mata sekedar goyang kepala, enggak, itu ada maksudnya. La ilaha itu kepalanya dibuang ke kanan, itu maksudnya menguras ilah-ilah yang ada di dalam hati. Baru illallah itu dibalikkan lagi ke arah kiri, karena maksudnya mengisi hati dengan iman. Posisi hati Bapak ada di mana? Kiri apa kanan? Yakin? Pernah ngecek? Nah, itu persoalan. Kalau tidak percaya nanti tanyakan ke dokter, posisi hati manusia itu ada di mana. Walaupun maksud hati di sini bukan yang fisik, tapi ruh di dalam yang fisik itu. Nah, karena itu sifatnya immaterial, maka tidak ada dokter yang melihat hati yang diisi zikir la ilaha illallah seperti apa. Tidak bisa melihat, karena itu bagian dari rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mujma' bainal ulama, seluruh ulama Islam sepakat bahwa hati manusia posisinya di sebelah kiri, dada sebelah kiri ke bawah. Dan makanya kalau zikir diisi dengan illallah, yang ada di hati hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gelas tadi sudah bersih dari kotoran-kotoran, yang sisa adalah air putih jernih. Kalau air putih itu ditumpahkan, tumpahannya apa? Jernih, bersih. Tapi kalau es cendol isi gelas, kalau ditumpahkan apa? Es cendol juga, campur-campur. Hati manusia begitu. Kalau diisi dengan Allah, la ilaha illallah,
Allah itu maha baik, Allah itu maha suci. Maka kalau hati hanya diisi tauhid, maka menjadi hati yang suci. Kalau hatinya suci, bersih seperti air tadi, tumpahannya apa? Akan bersih. Itulah yang disebut ikhlas. Nah gitu. Maka tidak mungkin orang itu beribadah dengan ikhlas apabila hatinya tidak bersih. Untuk supaya hatinya bersih, keluarnya juga bersih. Bersih itu arti harfiah dari ikhlas dan murni. Maka hatinya harus diisi oleh iman, diisi oleh Allah yang maha suci, agar lahirnya pikiran suci, ucapan suci, dan tindakan suci. Dan itulah yang disebut ikhlas. Nah, caranya tidak ada cara lain. Al-Quran memberikan petunjuk untuk mengisi hati dengan iman, untuk membersihkan kolbu dari kotoran, agar lahirnya hal-hal kebaikan. Caranya adalah memperbanyak zikir La ilaha illallah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini dari 13 Pak. Tadi katanya ngajinya tanpa batas kok ya. Jadi ini sampai jam 4 sore ini. Yang ketiga, nanti yang lain dilanjutkan yang berikutnya. Yang ketiga, memperbarui iman. Setelah iman masuk dalam hati, maka kemudian membersihkan kotoran-kotoran itu. Nah, kalau ibu bapak punya lapel, punya kain pembersih, lama-lama bisa usang apa tidak? Usang. Iman manusia juga seperti itu. Ini sekedar contoh, bukan menyamakan iman dengan kain pel, bukan. Ini hanya sekedar contoh untuk menjelaskan bahwa iman manusia itu juga bisa usang, maka perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Nah, pertanyaannya begini, sejak kapan manusia beriman? Ini biasanya kalau sejak kapan manusia beriman? Oh iya ya, saya kok rasanya belum pernah ngaji. Iman itu sejak kapan dalam diri manusia? Nah, gitu dia. Manusia itu beriman sejak kapan? Ya, jangan ragu-ragu. Manusia itu beriman sejak di alam ruh. Nah, ya, sejak janin pun juga kurang tepat. Karena manusia sebelum lahir itu Al-Quran memberikan petunjuk mengalami dua alam. Satu alam ruh, yang kedua alam rahim namanya. Alam ruh itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Insan. Nama lainnya adalah surat Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Itu surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ayat 1. Ya, bahwa manusia itu pernah berada di satu masa yang cukup panjang, yang saat itu belum disebut sebagai apapun. Nah, jadi Allah menjelaskan manusia itu pernah berada di satu alam yang ketika itu belum disebut sebagai apapun, dan alam itu cukup panjang. Itulah yang disebut alam ruh. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang dikerjakan manusia ketika di alam ruh, walaupun saat itu belum disebut manusia, karena belum terjadi embrional secara fisik yang kemudian mengalami berada di alam rahim. Yang dilakukan adalah syahadat yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau tidak membaca ayat Al-Quran ini, kalau ditanya juga, kapan Bapak Ibu pertama syahadat? Kapan ya? Saat nikah kali. Nah, itu saat nikah kali baru baca syahadat. Oh enggak, kalau bapak-bapak juga enggak. Saya waktu mau khitan juga disuruh baca syahadat. Karena khitan itu tanda penyempurnaan Islam, maka disuruh baca syahadat. Tapi ragu juga. Nah, Al-Quran memberikan penjelasan. Manusia itu seluruhnya tanpa kecuali pernah bersyahadat yang pertama kali di hadapan Allah adalah ketika masih di alam ruh. Dan itu Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf
ayat 172 dan ayat 173. Jadi kalau begitu, manusia itu beriman dan bersyahadat kepada Allah sejak di alam roh. Usianya berapa kalau begitu iman kita? Usianya berapa iman kita kalau begitu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Karena iman itu Allah berikan saat di alam ruh, sementara alam ruh itu tidak ada yang diberitahukan ilmunya. Yang berilmu, yang maha mengetahui hanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu diperbarui. Nah, cara memperbarui iman itu adalah dengan banyak zikir la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, wahai umatku, wahai sahabatku, wahai seluruh umatku ahli surga, perbaruilah selalu iman kalian. Fa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami memperbaiki iman? Aksiru. Kalau ingin kalian memperbarui iman, maka aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan zikir la ilaha illallah. Gamblang, jelas. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, kalau orang selalu banyak zikir, dia selalu memperbarui iman. Kalau sudah di situ akan ketemu hadis Nabi. Jaddidis safinah fa innad dunya bahrun amik. Perbarui kapalmu karena kehidupan dunia ini laksana lautan yang sangat dalam. Orang ke laut kalau tidak bisa renang dan tidak punya kapal, pasti akan karam, pasti akan hanyut binasa. Kehidupan juga begitu. Orang hidup kalau tidak memiliki kapal penyelamat, maka dia akan mudah digoncang ombak kehidupan dan akhirnya binasa. Lalu sahabat bertanya, apa yang dimaksud kapal kehidupan yang menyelamatkan kehidupan ya Rasulullah? Yang menyelamatkan kehidupan, kapal penyelamat kehidupan adalah iman. Itulah sebabnya sejak pertama kali ketika masih di alam ruh, manusia sudah dibekali iman oleh Allah agar kehidupannya selamat. Ada enggak orang yang bepergian ke tempat jauh bekalnya hilang? Ada enggak? Ada. Orang yang pergi kehilangan bekal, kira-kira bagaimana? Bisa tidak pulang. Nah, saya suka memberi contoh. Kalau bapak ibu ngasih motor baru kepada anak-anaknya, lalu motor itu dipakai main, tiba-tiba dari kejauhan dia telepon, "Pak, Mah, motornya hilang." Kira-kira bapak gimana sikapnya? Ibu-ibu gimana sikapnya? Wah, itu langsung itu, jangan pulang sebelum motor ketemu. Gitu ya. Coba bayangkan, Allah membekali iman manusia sejak di alam ruh supaya kembalinya kepada Allah selamat. Kalau bekalnya hilang, bekal iman itu, Allah layak enggak kalau tidak mau terima? Layak tidak terima. Karena bekal yang diberikan itu hilang, tidak dipelihara. Nah, maka ujungnya nanti zikir la ilaha illallah itu adalah dalam rangka husnul khotimah. Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya mampu mengakhiri hayat dengan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Karena itu namanya husnul khotimah. Jadi ini saya loncat dari yang pertama, kedua, ketiga, mengisi iman, ya, mengisi iman, memperbarui iman, membersihkan kolbu. Loncat yang ke-13 adalah supaya husnul khotimah. Kenapa saya loncat? Karena tidak ada jaminan setelah ini ada ngaji lagi. Nah,
Kalau nanti tidak diteruskan, tidak akan mendapatkan ujung akhirnya. Tapi kalau mau diteruskan dalam kesempatan yang lain boleh, supaya 13-nya itu runut. Karena di situ nanti ada membersihkan kolbu, berikutnya mengikis kemunafikan. Nah, mengikis kemunafikan, melembutkan kolbu, mengkhusyukkan hati, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang sholatnya tidak biasa khusyuk, berarti zikirnya kurang. Nah, itu ada mekanisme tersendiri bagaimana zikir itu mampu mengkhusyukkan hati. Nah, orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah adalah orang yang biasa mengucapkan itu. Kalau tidak biasa mengucapkan la ilaha illallah akan sulit. Karena manusia itu akan otomatis terucap adalah karena kebiasaan kalimat-kalimat yang diucapkan. Mohon maaf, kalau orang biasa marah dengan menyebut kebun binatang, kira-kira kalau kaget dia nyebutnya apa? Itu juga. Nah, apalagi orang yang mau wafat sakaratul maut, itu suasananya sangat luar biasa mencekam, maka kalimat yang keluar bisa menjadi kalimat-kalimat kebiasaannya. Maka orang yang biasa la ilaha illallah, itulah yang dijamin akhir hayatnya otomatis walaupun tidak dibimbing akan tetap mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau sudah begitu baru dipanggil di ayat 27 sampai ayat 30 surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang itulah yang dipanggil oleh Allah untuk kembali diterima Allah. Kalau sudah begitu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, nanti sambungannya ini, orang yang husnul khotimah itu ujungnya akan berjumpa Allah, masuk surga berjumpa Allah. Masuk surga dan berjumpa Allah itu adalah poin ke-15 dari wafil akhirati hasanah. Jadi kalau Bapak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasanah dunia isinya berapa? Sudah ngaji belum ini? Belum ya? Belum ingat atau? Rabbana atina fid dunya hasanah isinya 10 macam. Jadi kalau Bapak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah sama dengan mohon kepada Allah kebaikan dunia 10 macam, mulai sehat wal afiat dan seterusnya. Nah, wa fil akhirati hasanah isinya 15. Yang pertama adalah hasanah akhirat itu bekalnya husnul khotimah. Maka kalimatnya sama, husnul khotimah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang terakhir, yang ke-15 itu adalah masuk surga berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Ar-Rahman yang tadi kita baca dalam sholat, kelamaan nggak pada sholatnya? Ya, saya khawatir kelamaan. Karena kalau surat Ar-Rahman di Masjidil Haram itu 1 rakaat. Kalau di sini mau dibablaskan 1 rakaat, takut yang tiba-tiba sujud sendiri begitu. Maka dipenggal jadi 2. Dipenggal jadi 2 rakaat. Ayat yang ke-60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan ihsan kecuali ihsan. Itu kalimatnya sama-sama ihsan, tapi ihsan yang pertama maksudnya adalah la ilaha illallah, dan ihsan yang kedua adalah al-jannah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, biasa mengucapkan la ilaha illallah, maka akhir hayatnya akan husnul khotimah. Nah, kalau sudah husnul khotimah, maka akan mendapatkan hasanah akhirat, yaitu dukhulul jannah, masuk surga berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu saja ngajinya pagi hari ini.
Belum komplit dari 13 poin, baru 4 poin saja. Tapi mudah-mudahan dari situ kita bisa memahami betapa dahsyatnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada pertanyaan? Oh, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati secara fisik gimana ya Pak? Apakah jantung, paru-paru atau apa? Kalau ayam jelas Pak, kita makan hati, ada jantung. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi saya tidak mampu melakukan penelitian posisi persisnya ada di mana. Saya mengikuti penjelasan-penjelasan para ulama. Salah satunya adalah penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Kemudian juga kitab-kitabnya, buku-bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dianggap orang yang memberikan bimbingan rohani kepada umat sepanjang zaman, bahwa yang namanya qalbu, hati manusia, itu adalah sifatnya immaterial. Sehingga ada namanya qalbul jismani, ada qalbu yang sifatnya fisik, yang tadi letaknya di sebelah kiri itu. Ada yang namanya qalbur rohani, ada qalbu yang sifatnya rohani. Kenapa disebut rohani? Rohani itu dari kata ruh. Ruh itu sama dengan rih. Rih itu artinya angin dalam bahasa kita. Angin ada wujudnya enggak? Kecuali kalau sudah jadi angin puting beliung menghancurkan rumah, baru itu wujud hasil dari angin yang dahsyat. Maka rohani memang sifatnya tidak tampak, tetapi pengaruhnya cukup besar, sama dengan rih. Angin itu tidak tampak wujudnya, tapi punya pengaruh yang sangat besar. Salah satu pengaruh rih yang satu bahasa dengan ruh, pengaruh angin antara lain adalah untuk pembuahan, yang sehingga pepohonan, tumbuh-tumbuhan itu bisa menghasilkan buah yang baik. Begitu Pak ya. Maka rohani manusia juga begitu. Rih dan ruh itu satu kata, sama-sama tidak tampak, tetapi itu punya pengaruh besar. Rohani manusia, qalbur rohani namanya, hati rohani manusia itu juga begitu. Nah, kalau qalbun jismani, hati jismani itu adalah yang punya pengaruh kepada kesehatan secara fisik. Kalau tidak salah begitu ya. Kalau hati manusia itu sudah tidak normal, kena liver dan lain-lain, maka akibat kesehatan fisik manusia juga akan terpengaruh. Nah, kalau yang punya pengaruh terhadap perilaku, dalam bahasa agamanya adalah akhlak, itu adalah qalbun rohaniyun, hati yang sifatnya rohani. Maka dalam kajian keislaman, yang namanya ruh yang isinya iman itu menjadi modal utama yang kedua untuk sukses ibadah. Kalau orang punya spirit keimanan, spirit rohani, maka ibadahnya akan baik. Tapi kalau spiritnya lemah, ibadahnya juga akan menjadi minim. Sebatas itu yang bisa saya berikan penjelasan kepada Bapak. Terima kasih. Cukup ya? Alhamdulillah. Ada satu lagi, silakan. Kalau orang yang meninggal, iya, dengan spontan atau orang yang beriman itu dapat mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana posisi dengan orang yang dibimbing? Posisinya di mana ya? Yang dibimbing apa kurang beriman? Dengan tidak mengucapkan la ilaha illallah harus dibimbing. Iya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lakinu, talkinkanlah." Talkin itu dalam bahasa kita adalah bimbinglah. Itu sabda Nabi. "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Bimbinglah orang-orang yang akan wafat di antara kalian, atau orang yang sudah wafat di antara kalian,
dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa harus dibimbing? Begitu ya Pak ya? Kenapa harus dibimbing? Karena, nah ini pertanyaan ini bagus, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita. Mengapa orang yang wafat itu harus dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah? Tujuannya pertama, yang utama adalah agar dia husnul khatimah. Sebab sabda Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengakhiri hayat dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga karena dia husnul khatimah. Mengapa harus dibimbing? Karena setan dengan seluruh kekuatannya itu baru dikerahkan secara maksimal pada saat orang mau wafat. Tujuannya hanya satu, supaya dia mati tidak dalam keadaan iman, dan dengan begitu menjadi teman dia di neraka. Maka setan itu paling sibuk ketika manusia akan wafat. Ya, itu komandan iblisnya itu mengerahkan semua kekuatan. Wahai seluruh pasukan iblis dan setan, si fulan akan wafat, dia sudah sedang sakaratul maut, maka kerahkan seluruh kemampuanmu untuk agar jangan sampai dia mati dalam keadaan iman la ilaha illallah. Sebab kalau kalian tidak berhasil membelokkan iman ini orang sehingga dia mati tetap dalam keadaan la ilaha illallah, maka kalian tidak akan punya teman untuk di neraka. Maka ada sebuah kitab namanya Minhajul Abidin. Itu kitab Imam Al-Ghazali yang ditulis terakhir sebelum beliau wafat. Kitabnya tipis, tapi itu penting. Nah, di dalam kitab itu, mudah-mudahan Bapak bisa menemukan terjemahnya karena ini dalam bahasa Arab. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa manusia itu paling kalut suasananya adalah mendekati wafat. Suasana kalut, pertanyaannya begini, kalau orang sedang bingung, apa yang paling diharapkan? Pertolongan, betul? Maka apapun pertolongan yang datang dan dia yakin itu akan menolong, pasti diterima, tidak tanya siapa Anda dan siapa Anda. Nah, bahayanya orang yang akan wafat begitu. Orang yang akan wafat bisa saja karena suasananya panik, tidak biasa mengucapkan la ilaha illallah, yang biasa mengucapkan pun bisa lupa, bisa salah, karena digoda oleh iblis itu, maka dia perlu dituntun supaya ingat. Itu pentingnya menuntun, mentalkin la ilaha illallah. Bahkan ada orang, dan jangan salah paham, ketika dituntun, Pak, Bu, zikir, ayo zikir sama saya, la ilaha illallah, itu dia geleng kepala, tidak mau. Ada ya? Nah, Bapak mungkin nggak pernah menyaksikan, dan jangan menyaksikan karena bisa takut. Itu jangan diduga bahwa dia tidak mau zikir, belum tentu. Kalau geleng kepala ketika dituntun zikir, padahal dia selama hidupnya sebagai seorang muslim yang taat ahli zikir, itu geleng kepalanya bukan tidak mau mengikuti kalimat la ilaha illallah, dia sedang menolak godaan iblis untuk kafir menjelang wafat. Maka dia mengatakan tidak mau. Bahkan geleng kepalanya itu kadang-kadang sambil meneteskan air mata. Itu betapa memang pedihnya ketika sakaratul maut. Suasananya kalut, panik, takut, khawatir. Maka dia perlu ditenangkan. Nah, yang menenangkan dan sekaligus mampu menjadikan orang husnul khotimah adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi bersabda, lakinu mautakum, talkin, bimbing dia dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, bahwa supaya menjelang wafat dia tenang, nanti Bapak Ibu boleh dicek di surat Ar-Ra'du. Di surat Ar-Ra'du ayat 28 itu Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya hanya bisa tenang dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Orang wafat kan ingin tenang.
maka entah tenang entah tidak selalu ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke hadirat Allah dengan tenang. Pertanyaannya, siapa yang pasti pulang dengan tenang? Hanya orang beriman. Dan itu petunjuk Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka dari 13 tujuan zikir tadi itu, salah satunya adalah menenangkan qalbu. Kalau hatinya ingin tenang, banyak zikir. Dan ketika ingin wafat dengan tenang dan husnul khatimah, maka harus bisa mengakhiri hayat dengan kalimat La ilaha illallah. Itulah sebabnya perlu dibimbing. Begitu Bapak? Baik, terima kasih. Sudah jam 8:30. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umrina. Wahai Allah, berkailah umur kami. Wa barik lana fi ilmina. Wahai Allah, berkailah ilmu kami. Wa barik lana fi a'malina. Berkailah amal karya kami. Wa barik lana fi rizkina. Berkailah rizki kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina wa zurriyatina. Berkailah keluarga kami, putra-putri kami, dan seluruh zurriyah keturunan kami. Wa barik lana ya Allah fi kulli ma a'taitana. Berikanlah keberkahan, berkailah apapun yang Engkau karuniakan kepada kami. Allahumma tawil a'marana fis sihhati wal afiyah. Wahai Allah, panjangkan usia kami dalam keadaan sehat wal afiat. Wa tawil a'marana fin najahi was sa'adah. Panjangkan usia kami ya Allah dalam sukses dan bahagia. Wa tawil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah. Panjangkan usia kami ya Allah untuk istiqamah dalam ibadah, senantiasa istiqamah dalam kebaikan dan kesolehan. Lindungi kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari segala mara bahaya. Dan jika saatnya tiba harus kembali kepadamu, berikan kami ya Rabb husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.